Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat CCTV SIP dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, para pionir, pelopor atau penambang mata uang kripto. Ya, semoga di kesempatan hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Baik sahabat, di video kali ini kita akan membahas tentang KYB, ya, bisnis yang bermitra dengan Pi Network atau Pi Core Team, ya. Apa saja sih bisnisnya itu teman-teman, dan bagaimana sih nanti KYB ini? Jadi KYB ini bisnis Anda untuk terlibat dengan ekosistem Pi, yang artinya bisnis ini nanti ya bermitra dengan Pi Network, kemudian berada di ekosistem Pi resmi, ya gitu. KYB ini nanti memverifikasi bisnis Anda sebagai entitas yang patuh, aman dan sah pada ekosistem Pi untuk berinteraksi dengan jutaan pengguna yang identitasnya diverifikasi KYC, ya. Pengguna Pi Network ini jutaan, ya. Sudah ada 60 juta lebih, hampir 70 jutaan mungkin, ya. Ya. Tapi yang lulus KYC jelas ada sekitar 16 juta, 19 juta, ya. Keuntungannya apa sih bermitra dengan Pi Network ini? Ya, Pi Network ini ekosistemnya kuat, ya. Ya, memiliki basis pengguna jutaan pengguna, ya, di berbagai negara di belahan dunia. Saat ini saja kemarin sudah terdata 19 juta akun yang terverifikasi, ya. Kemudian yang bermigrasi juga sudah 10 juta akun lebih. Jadi ini adalah menguntungkan sekali buat para pebisnis, ya, bermitra dengan Pi Network. Jadi exchanger, ya, CEX, DEX, ya, ataupun apa saja yang ingin bermitra dengan Pi Network itu harus mendaftarkan resmi bermitra, ya, melamar lah, ya, melamar. Jadi kalau nggak melamar dulu ke Pi Core Team itu nggak diterima, percuma, ya, nggak akan bisa terhubung dengan Pi Network ini, ya, dan bisa bermitra resmi gitu, mitra gelap itu namanya, ya. Jadi untuk KYB sendiri ini masih akan segera hadir, ya, di sini coming soon akan segera hadir. Dia akan muncul nanti, teman-teman bisa melihat, ya, KYB ini bisa dilihat bisnis mana saja yang sudah resmi terhubung dengan ekosistem Pi. Jadi nanti akan ada saat open network tanggal 20, ya. Dan lalu bisnisnya apa saja sih yang boleh bermitra dengan Pi? Nah, jadi teman-teman sahabat di sini bermitra dengan Pi. Jadi Pi Network ini, ya, Core Team sudah membuka kemitraan berbisnis dengan Pi, ya. Membuka blockchain Pi untuk konektivitas eksternal, ya. Batas luar akhirnya untuk menggunakan seluruh dunia kripto untuk berpotensi terhubung dengan Pi. Nah, jika Anda bekerja di bisnis terkait kripto atau bisnis apapun yang dapat memperoleh manfaat dari dan berkontribusi pada ekosistem Pi dan ingin berintegrasi dengan Pi sebelum open network, ya, isi formulir di bawah ini. Mitra terpilih dan layanan mereka yang telah terintegrasi secara sah dengan Pi Network akan dicantumkan masing-masing di berbagai tempat yang relevan di ekosistem Pi, sehingga informasi ini tersedia bagi jutaan pengguna Pi. Ya, nantinya ini mendaftarkan, ya, apa saja sih itu? Coba kita bahas di sini, teman-teman. Nah, di sini ada what service does your company primarily provide. Jadi ini adalah daftar bisnis yang bisa bermitra dengan Pi Core Team, ya. Di sini ada Anchor. Jadi Anchor sendiri adalah ini seperti platform, ya, platform yang menerima aset kripto dari para penggunanya, ya, untuk mendapatkan keuntungan yang stabil, profit stabil dan bunga yang tinggi, dapat bunga lah, ya. Ya, kasarnya itu kalau di konvensional tuh kayak bank gitu. Jadi teman-teman, tapi ini berupa kripto, ya, aset kripto teman-teman simpen di Anchor ini, platform ini, kemudian nanti dapatkan bunga yang stabil dan tinggi itu, ya. Tapi ini juga ada kelemahan dan kelebihannya. Kemudian ada AMM, ya. Jadi sahabat, untuk AMM sendiri adalah Automated Market Maker, ya. Ini adalah sebuah protokol blockchain, ya, yang berfungsi apa? Untuk menjual dan membeli aset kripto yang terdesentralisasi. Ya, ini terdesentralisasi. Jadi otomatis dia, ya, kayak seperti halnya, ya, Uniswap, PancakeSwap seperti itu, ya. Kemudian di sini ada blockchain layer 1, blockchain lapis 1.
Ya ini seperti Bitcoin, Ethereum, Polkadot, yaitu kayak Solana, Litecoin, TRX Tron. Nah itu adalah blockchain lapis 1. Jadi blockchain lapis 1 ini ya transaksi peer to peer ya dalam sebuah blockchain dasar ya yang terdesentralisasi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, di sini ada bridge atau jembatan. Yang dimaksud di sini bukan jembatan gantung atau jembatan yang seperti teman-teman lewati untuk menyeberangi sungai ya. Di sini adalah bridge, itu jembatan ya, jembatan untuk dalam kripto itu ya untuk menjembatani dua blockchain. Jadi intinya ini transaksi aset kripto ya antar blockchain ya. Seperti halnya misalkan yang kemarin kita bahas ada Cosmos, ada Binance Break ya, itu adalah jembatan. Nanti seperti ini teman-teman, ada Pi itu akan bertransaksi dengan blockchain yang lain, itu ada jembatan ya namanya Break. Seperti ini ada Binance Break, ada Polkadot, ada Cosmos. Nah itulah namanya jembatan ya, jembatan dalam teknologi kripto. Jadi Break ini adalah fungsinya untuk transfer koin teman-teman ya, Pi teman-teman itu nanti ke blockchain yang lain gitu ya. Seperti Polkadot itu bisa banyak blockchain yang dia bisa menjembatani ya. Ada juga Binance Break seperti yang kita bahas kemarin ya. Nah kemudian ada CEX atau Centralized Exchange ya. Jadi intinya ini adalah sebuah pertukaran kripto ya, exchange kripto pihak ketiga ya. Ini adalah exchange kripto pihak ketiga, artinya teman-teman itu nanti masukkan koin Pi-nya itu ke bursa. Ini sebagai contoh seperti itu ya, kayak Indodax, Binance, Kraken, KuCoin ya, ada OKX ya. Itu kemarin itu adalah Centralized Exchange. Jadi dia ada pemilik pihak ketiga ya, mengendalikan aset kripto Anda. Nah misalkan teman-teman punya Pi, 1 Pi, 2 Pi ya, ditransfer ke Centralized Exchange, ke Indodax. Nah Indodax itu pun menerima Pi teman-teman. Nah Pi teman-teman itu disimpan sama Indodax atau kripto misalnya itu kan ya. Jadi ini ada pihak ketiga ya. Kelemahannya apa? Kalau Centralized Exchange ini bangkrut ya, koin teman-teman hilang gitu ya. Kemudian di sini lanjut ada crypto marketing ya. Di sini ada pemasaran produk layanan kripto ya, bisnis kripto itu misalkan anggap gini ya, teman-teman promosikan produk layanan proyek seperti network. Nah itu masuknya nanti bisa crypto marketing, kayak influencer marketing ya, itu juga masuk di crypto marketing bisa ya. Itu promosikan proyek Pi, kemudian promosikan produk layanan iklan. Nah itu masuknya crypto marketing ya. Jadi masyarakat luas tuh bisa tahu ini produk baru, kripto baru ya, masyarakat bisa mengenalkan ini proyek baru, berpotensi dan sebagainya. Seperti itu ya, namanya kripto marketing. Kemudian di sini ada DEX, Decentralized Exchange ya. Ini adalah exchange yang tidak ada wallet non kustodial ya, tidak ada pengasuh walletnya. Beda dengan CEX tadi, CEX itu wallet kustodial ya, walletnya itu diasuh oleh pemilik exchange itu ya. Yang saya bilang tadi, kalau DEX Decentralized Exchange dia tidak ada pengasuhnya walletnya, artinya ini desentralisasi penuh ya. Jadi pertukaran kripto ini hampir mirip dengan AEM tadi ya, artinya dia tidak ada yang mengendalikan ya, tidak ada otoritas pusat manapun yang mengendalikan ya, terdesentralisasi. Oke ya, di sini ada influencer. Nah influencer sendiri ini adalah seperti misalnya saya ini ya, saya memiliki sebuah situs YouTube ya, dan saya melamar di sini ya, mendaftarkan bermitra dengan Pi. Ya, nanti saya mengisi formulir ya, mengisi formulir seperti ini di sini ya sahabat ya. Nah di sini saya memiliki misalnya channel CCTV Sip ya, minatnya apa ya, di sini ada semua ya, apa yang Anda inginkan mendaftar dengan Pi ini, tujuan Anda apa seperti itu ya, negaranya mana, Telegram, kemudian nama aslinya ya, perusahaannya, websitenya. Jadi ini pun nanti diseleksi teman-teman ya. Semuanya di sini akan diseleksi. Di sini ada listing service ya, listing service. Jadi untuk listing service ini perusahaan ya, yang tugas itu membantu untuk mempromosikan sebuah koin cryptocurrency ya, membantu ya untuk menganalisa juga sebagai untuk konsultan kripto ya, melistingkan koin ya biar dipercaya publik ya, ya untuk trading perdagangan kripto ya, untuk direktori berbagai macam, seperti halnya contohnya kayak CMC ya, Coin Market Chat, kayak CoinGecko ya, Coin Listing. Nah itu dia perusahaan-perusahaan itu akan bermitra resmi ke sini dan nanti diseleksi Pi Core Team ya. Setelah nanti open network, teman-teman bisa melihat di Kiyebi ya, Kiyebi dilihat daftar-daftar perusahaan yang resmi ya bermitra dengan Pi.
Nah, di sini juga teman-teman ada MM ya, market maker. Jadi market maker ini ya, dia itu membeli menjual dengan ya partai besar ya. Artinya dia ini bisa mempertahankan likuiditas dari sebuah kripto tersebut, ya, mempertahankan nilai atau harganya, mempertahankan efisiensi sebuah kripto tersebut, karena dia ini memang mengambil pasar besar. Seperti itu ya teman-teman ya. Memiliki modal yang banyak, dia mungkin di saat harga rendah dia akan membeli gitu kan. Nanti pas harga tinggi dia akan ngedam menjual lagi. Nah, seperti itu namanya market maker. Ya, dia harus memiliki modal yang tinggi gitu ya teman-teman ya. Kita ambil contoh seperti Jane Street, Jump Trading ya, Virtu Financial, banyak lah ya seperti market maker ini ya. Di belakangnya juga paus-paus gitu ya, gitu teman-teman. Kemudian di sini ada merchant store ya sahabat ya, merchant store, toko ya, toko. Merchant store ini seperti toko-toko offline ya, ada toko online, ada perusahaan-perusahaan besar ya yang menggunakan nanti bermitra resmi dengan Pi. Ini kenapa harus mendaftar? Karena biar dia resmi menggunakan Picoin tadi. Karena Pi ini adalah uang digital global yang sempurna ya, mematuhi regulasi, mematuhi persyaratan keuangan, sistem keuangan global yang terbaru ya, itu teman-teman. Jadi mereka ini harus terdaftar dan terverifikasi ya, toko-toko offline, toko-toko online ya, bahkan perusahaan-perusahaan besar nanti juga akan mendaftarkan bermitra dengan Pi Network. Jadi nggak sembarangan bos, makanya bersyukur kalian punya token Pi ya, punya koin Pi ini ya, disyukuri gitu loh. Ini dunia akan sedang merasakan perubahan zaman teknologi keuangan bos, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Tentang bisnis-bisnis ini semua diwadahi Pi Network ya, itu. Jadi Pi ini adalah sebuah project yang memang ngeri sekali ya, banyak yang skeptis terhadap project ini ya, karena ini misteri, tidak bisa ditebak, sulit ya. Sekelas Oscar Dirmawan saja, pemilik Indodax aja masih bingung mikir Pi ini arahnya kemana, dan ini adalah misteri. Tapi saya yakin Pi akan menjadi dahsyat di Open Mainnet nanti. Open Network dia kemarin juga banyak nanya, bang bedanya apa sih Open Network Open Mainnet? Ya sama lah ya, itu masih Open Network ada jaringan terbuka, kalau Open Mainnet adalah jaringan utama terbuka. Kalau menurut core team Open Network ya Open Mainnet itu bebas bertransaksi ke blockchain eksternal gitu. Ini yang dimaksud blockchain lapis 1 dan yang lainnya ini. Kalau teman-teman itu cek di Meta EI ya, dia jawabannya seperti ini ya. Open Mainnet dan Open Network adalah dua konsep yang terkait dan dengan teknologi blockchain dan kripto, namun memiliki perbedaan yang signifikan. Open Mainnet ya, Open Mainnet merujuk pada jaringan blockchain yang sudah sepenuhnya beroperasi dan terbuka untuk umum. Mainnet adalah jaringan utama blockchain yang digunakan untuk transaksi dan operasi jaringan. Ketika sebuah proyek blockchain meluncurkan mainnetnya, itu berarti bahwa jaringan tersebut sudah siap untuk digunakan publik. Nah, ciri-ciri Open Mainnet, jaringan sudah sepenuhnya beroperasi, terbuka untuk umum, digunakan transaksi dan operasi jaringan, sudah memiliki token koin yang digunakan. Nah, ini kalau menurut Meta AI ya. Kemudian Open Network ya, Open Network merujuk pada jaringan yang terbuka ya, dapat diakses oleh siapa saja, namun tidak harus sebuah jaringan blockchain yang sepenuhnya beroperasi. Open Network dapat merujuk pada jaringan yang masih dalam tahap pengembangan, testing, atau bahkan jaringan yang tidak terkait dengan blockchain ya. Jadi misalkan kayak gini Open Network itu ya, jaringan terbuka, nggak hanya exchange apa yang saya sebutkan tadi, ada juga toko offline, toko online yang terbuka semuanya seperti itu, tapi tetap menggunakan Pi Network Picoin. Tapi pada dasarnya sama gitu ya. Jaringan Pi ini sudah tidak ada aturan lagi yang membatasi. Anda bebas bertransaksi dengan blockchain luar lainnya gitu, yang lainnya gitu. Jadi ciri-ciri Open Network itu jaringan terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja, kan sama tadi Open Mainnet juga ya. Tidak harus sebuah jaringan blockchain yang sepenuhnya beroperasi ya, tidak harus sebuah jaringan blockchain yang sepenuhnya beroperasi, dapat merujuk pada jaringan yang masih dalam tahap pengembangan atau testing. Jadi jaringan-jaringan yang masih testing ya, masih dites-tes, itu bisa terhubung ke Open Network ini gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya hampir sama gitu ya. Dalam konteks blockchain dan kripto, Open Mainnet biasanya digunakan untuk merujuk pada jaringan blockchain yang sepenuhnya beroperasi, sedangkan Open Network dapat merujuk pada jaringan yang lebih luas dan tidak terkait dengan blockchain. Ini kan menurut Meta AI. Kita mengacu pada peraturan core team tadi, Anda baca. Nah, bagi Anda yang sudah saya bikin video saya yang kemarin, nek masih bingung, baca ulang-ulang lagi, resapi, dalami lagi. Yang intinya teman-teman saat Open Network nanti teman-teman bisa
bertransaksi di blockchain eksternal Pi ya, bisa swap, bisa belanja seperti itu ya, tapi dengan syarat ya, maksudnya dengan kayak mitra-mitra yang resmi, yang terverifikasi ya, dia berhak mencantumkan Pi di sana gitu ya teman-teman ya. Yang tidak diverifikasi core team ya resiko Anda sendiri yang menanggung gitu loh. Kalau Anda ketipu, penipuan, kalau yang lainnya ya itu resiko Anda sendiri. Tapi yang jelas Anda sudah bisa menggunakan Pi Anda ini untuk belanja barang dan jasa, untuk perdagangan di bursa mata uang, untuk mengkonversi ya. Kita lihat saja nanti ini kalau jadi stable coin Pak, yang saya bilang kemarin, yang banyak yang pakar kripto aja stres, bingung ya, banyak skeptis tapi tertarik ingin terus, apalagi yang penyinyir ingin nonton terus konten Pi. Jadi inilah manusia seperti itu, ada yang percaya ada yang enggak, tapi begitu kejadian nyata tiba-tiba jadi stable coin ya, bahkan tiba-tiba GCP yang dibilang halu tadi terjadi ya mereka yang stres ya. Yang bilang mereka tadinya kita stres, jadi mereka yang hanya stres getun ya. Ada yang koinnya sudah diblokir, ada yang tidak bisa migrasi, atau mungkin mereka menjual murah duluan karena nggak percaya Pi, dan mereka akan getun. Apa tuh bang getun tuh menyesal. Oke sahabat, saya akan ajak ke beberapa mitra yang sekarang sudah sibuk ya, gembar-gembor ya, sedang mencari panggung, berebut, mencari sensasi, mencari minat pengguna Pi ini ya. Jutaan pengguna ini akan tertarik masuk ke exchange-nya, saling berebut promosi ya. Kita lihat ini ya. Ya, di sini ada Get Web3 Wallet ya, sudah mempromosikan perdagangan ya. Pi nanti ya juga sama, semua sedang promosi. Ini dari Jepang ya, dari Korea. Di sini ada Onus ya, Onus ini juga sama ya, Pineblock Mainnet Get Listing on Onus ya, semua tanggal 20 jam 8, kadang jam 8 lewat 5 di sini ya, semua akan promosikan ya. Di sini lihat Trade Swap From, nah off chain transaction send and receive Pi ya, Anda bisa mengirim Pi dan menyimpannya juga di Onus. Saling pokoknya ini exchange DEX dan yang sudah bermitra, ini yang sudah bermitra dengan Pi, apakah ini sudah terverifikasi? Belum bos, karena nanti Pineblock baru mengumumkan, core team itu nanti setelah permen itu akan diumumkan web yang resmi. Makanya ya teman-teman seperti OKX ya, ini kan banyak, ini ada FMC Pi ya, banyak sekali ya. Kemudian ada MEXC Max ya, jangan dua kali ya, itu Max saja ya, MEXC, awas kalau bacanya dua kali ya. Oke, di sini ada Jepang itu ya, di sini ada OKX. Nah OKX ini juga sudah membuka deposit ya, kemarin saya cek. Oke mas, lanjut. Jadi OKX, yuk monggo mas lanjut. Jadi OKX ini sudah membuka deposit. Ini sebenarnya menyalahi aturan ya, teman-teman hati-hati ya, menyalahi aturan karena belum disahkan open network, jadi masih enclosed mainnet, masih jaringan tertutup, belum jaringan terbuka. Jadi teman-teman hati-hati, awas, saya mengingatkan ya, karena ini semua nanti akan diumumkan KYB yang saya bilang tadi ya, KYB ya. Ini ada LBank update semuanya sudah banyak ya. Nah jadi KYB ini nanti akan diumumkan oleh core team ya, tercantumkan ya di ekosistem jaringan Pi. Jadi teman-teman awas, hati-hati, jangan sembrono. Saya hanya mengingatkan ya, ini masih ada aturan ya, ada firewall ya, masih ada peraturan dari core team supaya teman jangan keluar blockchain eksternal dulu ya. Ke OKX tadi adalah blockchain eksternal, misalkan Pi teman-teman transfer ke OKX, deposit ke sana, dia kan membuka deposit duluan, ini menyalahi aturan core team. Nah bisa-bisa OKX juga nanti tidak terverifikasi core team ya, akunnya bisa diblok selama 100 tahun. Ini sudah banyak kejadian karena belum open network, sudah menyalahi aturan core team. Awas, hati-hati teman-teman, nggak usah terpancing, hati-hati, sayangi koin Anda, tinggal 7 hari lagi bos ya, sabar saja bos, mereka ini berebut cari panggung bosku ya. Oke, kita kembali ke persyaratan kepatuhan bisnis untuk partisipasi jaringan ini langsung dari core team ya.
ya, untuk menjaga ekosistem yang aman ya, yang KYC pelopor-pelopor itu ya. Kemudian ada verifikasi KYB, kenali bisnis Anda ya. Untuk bisnis secara keseluruhan, Pi ini bermaksud menjadi ruang Web3 yang aman, tempat pelopor dapat memiliki koneksi eksternal dengan Pi yang mereka pegang ini ya. Teman-teman yang punya Pi ini harus benar-benar nunggu perintah, nunggu firewall sudah dibuka ya, nunggu open network saja ya. Risikonya tinggi, nanti bisa diblokir 100 tahun, ini nggak main-main ya, gitu loh. Bisnis dan mitra yang telah di KYB berinteraksi dengan pelopor Anda ini yang benar-benar telah di KYC dan sebaliknya ya. Jadi bisnis ini, nah ini nih, bisnis ini ya dapat mengajukan permohonan verifikasi melalui halaman web di sini ya. Segera hadir. Setelah open network diluncurkan, pioneers dapat melihat daftar bisnis yang telah diverifikasi KYB di situs Web3 ya. Seperti saya misalkan saya kan mendaftar di sini ya, resmi, dan saya terverifikasi, nanti akan muncul CCTV SIP. Atau misalkan OKX terverifikasi, dia tidak menyalahi aturan ya, dia menghargai peraturan Kortim ya, firewall masih ada, dinding peraturan, dinding pemisah antara pioner menghadapi peraturan Kortim ini ya, belum full bebas, masih include mainnet. Kalau mematuhi peraturan, dan dia akan terverifikasi oleh Kortim, nanti diumumkan itu loh. Jadi teman-teman jangan sembrono, hati-hati ya, kita menjaga-jaga, kita ikuti aturan saja dalam hidup itu. Kalau kita mengikuti aturan tuh enak, semua akan enak ya. Oke ya, tetap semangat. Saya hanya berpesan, jaga koin Pimu, sabar, tinggal beberapa hari lagi, tidak usah tergoda jual beli koin, tidak usah tergoda dengan exchange yang lain. Siapa tahu Anda apes ya, kena sergap Kortim, tiba-tiba diblokir 100 tahun, Anda nangis gak jadi kaya ya. Di sini kedepannya, video kedepannya, next video teman-teman akan kita bahas dengan Pi Community Code of Conduct ya, kode etik komunitas Pi. Nanti akan kita bahas di next video berikutnya. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat tentang KYB ini, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.